ada konfigurasi elektron. Yang perlu saya tekankan, Mas, di sini bahwa para pemirsa di rumah, bahwa konsep dasar yang harus kita kembangkan itu adalah misalnya pertama tentang perkembangan teori atom. Itu mulai dari Dalton, Rutherford, kemudian juga Niels Bohr sampai yang sekarang. Berhenti sedikit di situ Pak, saya ada pertanyaan sedikit. Kalau misalnya bicara soal model atom ini kan memperkenalkan konsep ya. MJJ-nya sendiri ya, modul diklat jarak jauhnya sendiri dibekali dengan kelengkapan untuk keperluan itu tidak? Ada di dalam modul itu sudah dijelaskan, Mas. Berupa apa? Apakah ada model atom ada animasi model atom, gitu atau model atomnya saja. Oh, begitu. Model atomnya saja. Ada gambar-gambar yang menjelaskan model atom Dalton, model atom Rutherford atau Thomson dan seterusnya. Jadi dalam modul itu sudah ada. Terus apa lagi Pak yang perlu digali dari? Nah, perlu ada konsep esensial di sini, yaitu tentang partikel-partikel dasar penyusun atom. Ada 3 partikel yang kita kembangkan di sana. Pertama neutron, proton, dan elektron. Saya sebut konsep esensial karena konfigurasi elektron dan berikutnya itu akan berhubungan dengan materi-materi berikutnya. Karena kalau tidak menguasai pemahaman yang paling betul. konsep ini akan terjadi sedikit ada hambatan kegagapan nanti ya. Di belakang hari. Sebagai catatan untuk memungkas modul pertama Pak ya, struktur atom ini modul pertama ya kalau saya modul pertama ya. Struktur atom itu. Kira-kira kesulitan apa yang akan dijumpai dalam transfer pengetahuan ya dari guru ke siswa Pak? Dalam modul struktur atom itu konsepnya abstrak, Mas. Karena atom sendiri kan tidak bisa kita lihat kan. Itu partikel yang mikroskopik. Jadi di sini pendekatan yang bisa dipakai oleh guru itu adalah membuat model. Jadi membuat model itu bisa dari bola-bola plastik, ya. Itu misalnya untuk struktur atom Rutherford dikatakan di situ elektron mengelilingi inti atom, nah, itu kan kita gambar dengan seperti model tata surya. Tapi kalau alat peraganya tidak tersedia lewat jalur online ya? Jalur online itu harus kreativitas guru itu sendiri yang dikembangkan. Ya, baik. Itu tadi modul tentang struktur atom ya. Modul berikutnya apa lagi, Pak? Nah, tadi saya masih belum selesai, Mas Jenia. Jadi ketika membahas struktur atom ada konsep esensial kan, yaitu tentang elektron. Nah, ketika kita berhubungan dengan sistem periodik unsur, maka ada konfigurasi elektron yang kita pakai pada sistem periodik unsur. Ketika suatu atom sudah ditentukan yang nomor atomnya, maka kita dapat membuat konfigurasi elektron. Dibekali dengan penjelasan tidak muatan listrik negatifnya segala ini seperti apa terjadinya begitu dalam modul ini? Dalam modul itu digambarkan saja bahwa elektron mengelilingi inti atom, maka konfigurasi elektronnya disesuaikan dengan hukum-hukum dasar kimia tadi. Dan sudah termasuk ada serah terima elektron di situ. Serah terima elektronnya juga ada. Jadi maksud saya ketika membahas sistem periodik unsur, itu maka konfigurasi elektron berfungsi untuk meletakkan unsur itu dalam sistem periodik. Bagian paling sulit dari semua konsep yang serba abstrak ini nanti kira-kira di mana Pak? Yang perlu diwaspadai oleh rekan-rekan guru karena kan ini untuk mengantisipasi juga ya. Ya kalau misalnya tidak ada kesulitan alhamdulillah begitu Pak. Jadi Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, manakala kita membuat konfigurasi elektron, di situ bagian yang sulit. Karena ada bagian-bagian yang harus berhubungan dengan sistem periodik tadi. Misalnya elektron terluar itu akan berhubungan dengan golongan. Kulit energi terluar yang diisi oleh elektron akan berhubungan dengan perioda. Nah, ketika mengajarkan itu jangan terbalik gitu kan. Kalau itu terbalik, nanti posisi unsur dalam sistem periodik juga akan salah, Mas. Itu. Pak, kalau bicara soal jumlah tatap muka ya, Pak ya, sebetulnya struktur atom ini perlu berapa pertemuan sih, Pak, di kelas? Di kelas itu berdasarkan standar isi itu 12 JP. 12 JP, sistem periodik 12. Jadi 24 JP, kalau itu dibagi 4 JP sekitar 6 mingguan. 6 minggu ya. Ini karena konsep yang paling awal itu. Materi yang termasuk panjang dan termasuk panjang ini Mas Utul. Dan tidak bisa, kalau bisa lebih cepat dari itu alhamdulillah, tapi kalau misalnya lebih dari itu kelihatannya tidak mungkin ya Pak? Tidak mungkin, Mas. Itu harus kan kita membuat rencana tahunan itu kan harus pas itu segmennya. Ada kompleksitas juga di situ. Mungkin ada yang masih harus dieksplorasi dari struktur atom atau Anda mau beranjak ke modul berikutnya? Nah, modul berikutnya kita berbicara tentang reaksi kimia. Nah, sistem periodik ini sudah. Nah, ini reaksi kimia. Nah, ini juga berhubungan dengan elektron. Ketika misalnya kita mereaksikan NaOH dengan HCl, itu membentuk NaCl dan H2O, maka
elektron itu berfungsi di sini, apakah itu perubahan elektron atau tidak terjadi perubahan elektron? Ya. Kita lihat Na sebelah sana, ya, Na dengan yang bergabung dengan OH, kemudian HCl, Na dan Cl itu tidak terjadi perubahan elektron. Hanya terjadi pergantian pasangan saja. Semula Na mengikat OH, sekarang Na mengikat Cl. Memang yang digunakan hanya reaksi-reaksi asam basa yang menghasilkan garam dan air saja, Pak? Oh, tentu saja banyak, Mas. Dalam contoh-contoh kimia banyak reaksi asam basa, reaksi dengan garam, dengan oksida asam, dengan oksida basa juga banyak. Oke, ini kebetulan yang dijadikan ilustrasi di tayangan Anda ini kebetulan memang basa ya, natrium hidroksida dengan asam klorida ya. Oke, ini penekanannya nanti pada konfigurasi elektronnya kah atau pada apanya, Pak? Artinya pada saat kita membahas reaksi ini, pada reaksi kimia biasa itu tidak terjadi perubahan elektron. Ya, sedangkan nanti pada segmen lain mungkin nanti kita lihat pada reaksi redoks umpamanya itu terjadi perubahan elektron. Mungkin kalau reaksi kimia ini sudah selesai bisa berangkat lebih lanjut dengan reaksi redoksnya atau ada hal lain yang masih Bapak mau tekankan dari reaksi kimia biasa? Nanti reaksi kimia ini berhubungan dengan hukum dasar kimianya sendiri, Mas. Nanti pada saat kita membicarakan reaksi kimia, tentu saja ada hukum-hukum dasar yang melatar belakangi reaksi kimia itu berlangsung. Misalnya apa, Pak? Nah, sebelum kita bahas hukum dasar itu, kita tidak mungkin melihat reaksi kimia. Artinya, reaksi kimia itu berlangsung sangat mikroskopik. Jadi mata telanjang kita tidak mungkin mengamatinya. Namun, Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, ada gejala-gejala yang mengikuti reaksi kimia itu. Pertama, misalnya perubahan warna. Ya. Itu misalnya kita menambahkan KSCN pada periklorida, itu ada terjadi perubahan warna dari kuning ke merah. Menambahkan apa, Mas? Periklorida FeCl3 dengan KSCN. Oh, KSCN. Iya. Ya. Itu ada perubahan warna. Kedua, ada endapan yang terbentuk. Misalnya kita menambahkan Pb nitrat dengan asam kromat. Ya. Itu akan terbentuk Pb kromat. Itu endapannya berwarna kuning. Dan yang ketiga, ada gelembung gas yang terbentuk. Misalnya ketika kita mereaksikan Mg dengan HCl. Itu terbentuk gas hidrogen. Nah, ini dibarengi dengan eksperimen tidak, Pak, ya, waktu di tatap muka di kelas ini, atau bagaimana, Pak, jalannya belajar nantinya? Seharusnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengajarkan itu di siswa, itu ada lembar kerja siswa tentang percobaan-percobaan seperti itu. Kalaupun memang tidak ada bahannya, Bapak jangan berkecil hati. Ada konten lokal ya. Lokal material yang bisa kita pakai misalnya. Umpamanya apa itu, Pak? Misalnya kapur. Itu kan banyak terdapat di bagian